Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu hebat semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Dengan beberapa hari liburan, ya bagaimana liburannya? Seru, menyenangkan. Ada yang B aja? Ya. Semoga yang B aja besok-besok ada liburan ya. Jangan jadi kaum rebahan. Orang liburan, dianya rebahan, ya. Nah, ibu harapkan setelah liburan itu kan kalian di charge ya, maka harus fresh lagi dalam pembelajarannya. Ya, masih semangat ya? Semangat ya, jangan loyo. Iya liburan kan B aja, ya udah sama-sama ibu juga B aja liburannya. Ya. Nah, anak-anak ibu, nah karena kemarin kita liburan, jadi kondisi kelas bagaimana? Coba diperhatikan sampah-sampahnya. Ya, kalau ada tolong dibuang ke tempat sampah. Aman? Oke, kalau aman. Selanjutnya kita mohon kesediaan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa dalam pembelajaran nanti. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu absen anak ibu semua ya. Airin, Ade Ayu, Aknel, Desti, Dinda, Angel, Fauna, Erlinda, Irfan, Mikael, Maria, Maratu, Nur Hayani, Rebecca, Revi, izin ya. Masih nambah libur nih sepertinya ya. Ririn, Susan, Sentosa, ada yang tahu informasinya? Sakit, Keriaman, Yemina, Yuni, kemudian Vina. Jadi ada 2 orang teman-temannya yang tidak hadir ya, karena ada yang sakit, tidak ada bakat, semoga segera pulih. Kemudian yang satu lagi masih izin ya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya bisa bersama-sama dengan kita. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan pembiasaan dulu, menyanyikan lagu wajib nasional bentuk nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada bangsa kita ini. Tapi ibu ingin melihat semangatnya dulu. Ini masih siang ya, biasanya dicampur ini. Ada lapar, ada jam rawan ini ya sebetulnya. Nah, untuk mengetes semangatnya ibu ingin supaya kalian lebih semangat lagi. Nanti kalau ibu bilang siswa-siswi hebat, nanti kalian jawabnya yes, yes, yes. Matematika bisa. Bisa? Oke, kita coba. Siswa-siswi hebat? Yes, yes, yes. Matematika? Bisa. Baik, semuanya berdiri dengan posisi tegak dan nyanyikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
kita bahas adalah bangunan isi lengkung. Di mana submaterinya kita akan menentukan luas permukaan tabung. Ya, jadi mohon sekiranya nanti diperhatikan. Nah, karena pembelajaran kita tentang tabung, nah di depan kalian itu sudah ibu bawa bentuk tabungnya kira-kira seperti ini. Ya, nah ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan tabung. Pada tabung ini, apa saja yang kalian perhatikan? Ada apa saja bagian-bagian dari tabung ini? Bisa dijawab? Ada apa saja? Baik. Pertama ada dua buah lingkaran. Ada dua buah lingkaran. Kemudian ada apa saja? Nah, ada seperti panjang ya. Nah, materi-materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Bahkan SD juga ibu rasa ya, sudah ada pembahasan tentang lingkaran, sudah ada pembahasan tentang persegi panjang. Nah, kira-kira kalau ibu tanya ini tentang cara bagaimana menentukan luas lingkaran, masih ingat tidak? Apa kira-kira? Baik, masih ingat ya. Oke, kuadrat. Kemudian bagaimana luas persegi panjang? Panjang kali kuadrat. Nah, inilah nanti yang akan menjadi modal bagi anak-anak itu semuanya untuk pembelajaran kita pada hari ini, karena berkaitan dengan menentukan rumus luas permukaan tabung. Nah, tentunya tidak itu saja. Sebelum menentukan luas permukaan tabung, anak-anak itu harus paham jaring-jaring yang ada pada tabung tersebut, unsur-unsur yang ada pada tabung tersebut. Bisa dipahami nanti? Nah, untuk pembelajaran tabung ini, anak-anak itu harus semangat mempelajarinya. Karena apa? Karena ini akan bermanfaat sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya saja seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah toples ya. Kalau toples ini anak-anak itu semuanya bisa berkreativitas, ini bisa dijadikan sebuah celengan. Ya. Tetapi apakah celengan itu mempunyai nilai jual kalau seperti ini? Tentu tidak. Bahkan ini akan terbuang menjadi sampah. Nah, ini akan memperoleh nilai jual kalau anak-anak itu misalnya ini ditutupi dengan misalnya kertas kado atau kertas apa gitu yang kira-kira bisa memperoleh nilai jual yang tinggi. Ya, jadi anak-anak harus semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini karena betul-betul akan bermanfaat. Ya, semangat ya anak ibu ya. Baik, semangat anak-anaknya harus semangat. Nah, coba perhatikan apa manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Tinggi dan diameter tabung yang akan dibuat berturut-turut 20 cm dan 15 cm. Jika harga 1 meter persegi seng adalah Rp12.000, berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan pengrajin untuk membuat seluruh kaleng? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita memerlukan konsep luas permukaan pada ruang sisi lambung. Selanjutnya, perhatikan permasalahan kedua ini. Seseorang akan mengukur 4 liter air secara tepat. Jika dia hanya mempunyai 2 tabung berukuran 5 liter dan 3 liter, bagaimana orang tersebut harus mengukurnya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu konsep volume pada ruang sisi
merupakan manfaat ya kita mempelajari tabung. Itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari. Makanya seperti yang aku sampaikan di awal tadi, harus tetap semangat karena ini sangat bermanfaat sekali di kehidupan sehari-hari. Ya, nanti di LKPD-nya akan banyak orientasi tentang luas permukaan tabung, tentang tabung itu dibahas di LKPD-nya nanti. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan ya anak-anak Ibu semua dapat menemukan luas permukaan tabung. Jadi dengan media yang Ibu berikan nantinya, anak-anak Ibu dapat menentukan sendiri bagaimana menentukan luas permukaan tabung. Ya, kemudian memecahkan masalah kontekstual, masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Bisa ya nanti ya? Bisa. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Kita hanya sampai pada fase 3. Bacakan dulu ya. Nama ada keduluan, kemudian ada pembinaan, ada pengorganisasian. Jadi kita hanya pada fase ketiga saja untuk pertemuan pertama ini. Ya, untuk diskusi kelompok dan evaluasi akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi LKPD-nya itu untuk hari ini sudah harus terisi. Jadi pertemuan berikut hanyalah diskusi kelompok dan penyajian diskusinya itu, ya. Kemudian tanya jawab dari kelompok lain. Kelompok lain boleh menanggapi. Itu kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk penilaian, ya, dalam kegiatan ini ada penilaian sikap, tentu saja. Ya, penilaian sikap itu bagaimana kalian bersikap, ya, di saat pembelajaran. Kalian main-mainkah, seriuskah, atau colek-colek temankah, atau bagaimana? Semua dari sikap kalian yang pada pembelajaran ini itu dinilai. Nah, selanjutnya ada nilai pengetahuan. Pada nilai pengetahuan ini nanti itu kita adakan di pertemuan kedua. Tentu saja ada uji pengetahuan. Soalnya tidak banyak, hanya 2 soal saja nanti. Ya, itu merupakan nilai pengetahuan yang pasti akan Ibu ambil pada pertemuan ini. Selanjutnya penilaian keterampilan. Atau penilaian keterampilan ini tentu saja karena di sini kita menggunakan media, ya. Jadi bagaimana kalian terampil dalam menggunakan media yang sudah ada, kemudian kerjasama kalian antar kelompok bagaimana, apakah kalian aktif dalam kelompoknya atau bagaimana, atau hanya diam saja atau bagaimana. Kemudian terampil dalam menanggapi diskusi nanti yang akan disampaikan oleh temannya bagaimana. Bisa dipahami anak ibu? Nah, lihatkan ya penilaiannya bagaimana. Nah, ini bentuk penilaiannya, ya, penilaian sikap, ya. Kemudian tetap aspek yang nanti ada kerjasamanya. Kemudian ada penilaian dirinya juga nanti. Kemudian penilaian antar temannya. Nanti Ibu bagi belakangnya. Kemudian, nah ini nilai pengetahuan, ya. Ini untuk nilai pengetahuan. Kemudian, nah ada instrumen keterampilannya nanti, ya. Nah, ini penilaian yang akan Ibu lakukan. Apakah nanti kalian terampil, ada yang cukup terampil, kemudian sangat terampil, ya. Oke ya. Nah, ini indikator terampilnya. Misalnya kurang terampil, bagaimana jika sama sekali tidak dapat mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar luas permukaan tabung. Kalau yang cukup terampil, bagaimana jika ada sebuah usaha untuk mendeskripsikannya. Kemudian terampil jika sudah ada usaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar luas permukaan tabung. Nah,
Mudah-mudahan penilaiannya bisa sempurna ya. Nah, permasalahan. Nah, dasar kita tentu Ibu tampilkan sebuah permasalahan yang untuk nantinya bisa kira-kira kita selesaikan di saat kita diskusi. Nah, bisa satu orang membaca jelas ini permasalahannya? Oke. Nampak kelihatan? Russell akan membuat celengan seperti gambar tersebut. Jika celengan yang ia miliki berukuran tinggi 16 cm dan diameter 14 cm, berapa luas kertas kado paling sedikit yang diperlukan untuk menutup seluruh permukaan celengan tersebut? Nah, ini mari kita selesaikan misi kita ini dengan mengenai luas permukaan tabung. Nah, permasalahan kedua, untuk membuat sebuah patung, peraih menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Nah, ini lagi-lagi permasalahannya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Ini seperti yang disampaikan, tetap semangat, ya. Nah, di sini Ibu punya model tabung seperti ini, kompleks ya. Nah, ini juga akan merupakan misi kalian nanti yang untuk kalian selesaikan. Kemudian Ibu siapkan juga ini kertas kadonya, ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan nanti? Tentu kalian pertama bertugas melapisi kertas kado ini ya, melapisi tabung ini dengan kertas kado ya. Jadi nanti tugasnya itu kemudian nanti kalian tempelkan pada sebuah kantong misalnya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mohon anak-anak Ibu untuk dapat duduk berdasarkan kelompok yang pernah kita bagi. Kita pakai kelompok yang semester sebelumnya ya. Silakan anak-anak Ibu duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Silakan. Kelompoknya dibagi ke mana juga? Baik. Oke. Nah, ayo, masih ingat ya itu kelompoknya yang mana? Nah. Sudah liburan, gak ingat lagi kelompoknya. Oke. Gimana nih? Habis liburan Ibu lihat itu makin linglung ini, gak tahu lagi kelompoknya yang mana. Nah, baik, oke ya, Karin, tinggal kelompoknya. Nah, Ibu akan membagi LKPD untuk kalian semua. Mohon perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD, medianya. Silakan, ini juga buku paketnya boleh diambil. Kelompok 1 diambil, kemudian ambil pentingnya, ini LKPD-nya. Kelompok 2 silakan diambil kertasnya. Oke. Ya, kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 1 ada 5 kelompok. Nah, ini nanti bisa dibagi ya. Kertas kadonya nanti itu sama bareng sama yang bareng sama kelompok 11. Oke. Baik, silakan anak-anak Ibu diperhatikan apa yang ada di LKPD, apa perintah yang ada di LKPD
untuk sama-sama kalian diskusikan. Tentu saja kalian menyelesaikan misi yang pertama, yaitu kalian ukur tabung yang sudah ibu beri dengan kertas kadonya untuk bisa kalian gunting-gunting dulu, diukur-ukur dulu. Yang tidak bawa gunting sudah ibu sediakan. Kalau tidak cukup, kemarin sudah ibu arahkan kalian untuk bawa gunting ya, tetapi memang tidak bawa dan tidak cukup. Sambil kalian mengerjakan, ibu juga melakukan proses penilaian, ya. Jadi ibu juga sambil membimbing siswinya sambil melakukan kegiatan penilaian. Silakan ibu beri waktu dulu untuk kegiatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ibu mulai jalan ini. Sekali lagi ibu ingatkan, karena kita pembelajarannya berkelompok, jangan ada yang sampai individualistik ya. Tetap pengerjaan secara berkelompok. Yang individu itu nanti ada waktunya diuji pengetahuan. Jadi harus bersama-sama menyelesaikannya. Makanya ada tanggung jawab. Iya, dia kan ada lingkarannya, ada alas, ada kan ada dua, ada sisi alas, ada sisi bagian atas ya. Jadi misi pertamanya silakan diukur-ukur dulu. Diurutkan aja kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Begitu aja ya. Yang belum cepat. Bagaimana bisa? Pengukurannya oke? Aman? Nah, jadi untuk pengisian sesuai dari apa yang sudah kalian praktekkan itu, ya. Kan ada pertanyaannya nih, dari potongan-potongan tersebut terdiri apa sajakah jari-jari tabung? Ya, bagi yang sudah memotong-motong itu sudah
sudah paham, sudah tahu itu dari apa saja tabung itu. Kita tunggu potongannya. Baik, kita lakukan penilaiannya. Kita adalah teman. Tinggal di potong-potong ini ya, berbagi tugas nak, boleh berbagi tugas. Nah kan, ini gara-gara liburan hilang peralatan sekolah kalian semuanya. Garis, tar mana, pensil udah kabur-kaburan ya. Tapi belum dipotong, belum. Ibu sudah sampaikan bahwa nah ada alat tulisnya. Ini juga belum nih, belum gerak. Di LKPD kita banyak ini ya masalahnya, makanya kita tidak bisa selesaikan di satu pertemuan. Jadi banyak yang harus diisi, ada sampai 3 masalah itu di LKPD-nya, sehingga nanti waktu kita tidak cukup untuk satu pertemuan. Kelompok ini bagaimana? Nunggu lagi, kacau itu buatnya. Pensilnya kemana? Garisnya kemana? Apa lagi? Kan terjadi oh gitu. Ada cara ini juga bisa ini. Apa dulu ininya kertasnya. Ini dipotong aja dulu, digunting dulu. Gunting. Ini ada cutter nih, cutter kan bisa. Kayak cutter aja. Tapi pas yang untuk kelingarannya nggak pakai ini ya. Jempol dan tangan jagain aja. Kan yang lain bisa dulu baca apa itu yang diminta strateginya. Nah, kan bisa didiskusikan juga. Tanya pertanyaannya apa, jaring-jaring yang ada pada tabung apa saja. Selain toples ini, yang di dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung itu apa yang kalian lihat? Minum. Botol minum yang bagaimana? Ibu juga punya botol minum loh itu. Apa? Sambil kalian juga ini apa yang berbentuk
tabung yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Celengan untuk tabung tentunya kan. Apa? Air. Apalagi? Kalau di perdapuran itu mama kan paham. Bagian di perdapuran itu apa saja? Biasanya tempat gula, Bu. Hah? Biasanya tempat gula. Tempat gula. Toples. Toples. Apalagi? Itu kan ya biasanya mamanya sering masak sarden kan? Nah, kemudian minum susu salengan. Nah, banyak contoh-contoh tabung yang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi beragam ya. Ada yang lingkarannya dipotong langsung, ada yang seperti ini. Ya, tergantung kreativitas kalian. Nyamannya nanti kalian nyampulkannya ke toplesnya bagaimana ya. Kelompok ini belum kepentingan. Ini di mana-mana lato-latonya lagi tren ya. Itu di luaran teman-teman kalian. Ini harus diputusin ya. Kita punya durasi ya, ada waktu-waktu tertentu, jadi jangan lama di pengguntingannya. Ini apalagi alasannya? Apalagi yang belum ada nih? Pakai cutter bisa, cuma kalian jangan di atas mejanya. Ini ada cutter lagi. Itu kan ada keramik tuh yang sebelah. Jangan di atas taplak meja ya. Nanti kayak protes sama kita. Mohon diperkirakan waktunya juga ya, jadi jangan lama-lama di bagian pengguntingan. Ada poin yang lebih penting yang harus kalian selesaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, coba apa yang diminta oleh Romo ini? Kira bisa diselesaikan. Nanti, nah sekarang didiskusikan. Kan udah ketemu itu, udah kan? Nah, lanjutkan. Ada pertanyaan kira-kira? Tapi kan ini di buku paketnya ada ya, jadi boleh sumber informasinya juga. Kalau ingin melihat juga, kebetulan lagi kita lagi ini ya, masalah. Nah, tombol ini bagaimana dari tadi ya? Mincong. Mau segera
Kelompok 1 bagaimana? Mari. Kelompok 1 bagaimana? Oke. Nah, itu kan rapi dia. Ini ada 8 sama Maria. Kalau mau di balon dulu. Kelompok 2 bagaimana Ibu? Aman, ada pembedanya Pak? Nah, harus bisa ya menentukan perumpamannya sendiri. Kalau pakai kapas kan jangan di atas taplak meja ya. Itu ada sebelah di sana. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Semangat Airin. Ayo nak semangat, cepat-cepat kelompok lain sudah pada nyambungkan ini ya itu. Ini bagaimana kelompoknya? Kelompok 1. Kalau rasa kalian ukurannya sudah fix, sudah oke, itu kan tinggal mau nyanyi ini aja, mencapai ke satunya kan. Ukuran kan tidak masalah. Dari tembakan juga nggak apa-apa sih, yang penting ukurannya pas. Ya, kemudian lanjut ke LKPD, pertanyaan LKPD-nya. Nah, jadi seperti itu kalau sudah dapat ukurannya kan, langsung ke pertanyaannya saja.
Kalau ini kalau tertimpa, maka kelebihan, ya kan? Nah, harusnya dipasang. Harusnya ini longgar nih. Pasang dulu. Ini goyain. Penting. Depan. Gabung sama yang lain ya. Biar ada nanti nilai ini. Jadi jangan kenapa? Baru pulang dari kampung. Iya. Sampai jam berapa semalam? Sampai jam 1. Jam 2. Jauh kamu. Mana pulang mana Irfan? Medan. Nah, apa yang terjadi? Ini pas. Ada perjalanan. Aman.
Nggak perlu dihitung dulu, kalau untuk nyatain nantinya aja. Ini kalau udah pas ukurannya, kalau udah pas, nanti kan langsung ke LKPD aja. Masalah menyatukan. Menyatukannya nanti aja nggak ngapain, tapi karena sudah dapat ukurannya, kemudian sudah dapat ukuran atasnya, kemudian udah ke LKPD-nya apa permintaannya? Gitu. LKPD-nya permintaannya apa saja dari teori yang ada pada tabung. Kan apa dari dapat ini, dapat ini, dapat ini, ya. Ini bisa nanti kalau mau lihat. Ini LKPD-nya dulu. Kan ada beberapa kelompok udah telat kan ini, telat jauh. Jadi berbagi. Nah, setelah mengerjakan itu, kalau misalnya kita nempel. Ya, jadi yang pakai ini tetap lanjut. Untuk pertanyaan pertama itu toples ininya, medianya. Berdasarkan toples semua nih. Dasar pengisiannya dari percobaan kita. Segera ya anak ibu ya, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ibu ingatkan sekali lagi, sebetulnya bukan fokus kepada pembuatan kertas kadonya itu ya, tetapi kalian bagaimana kalau sudah ketemu ukurannya, ya udah lanjutkan untuk pengisiannya. Jadi kalau sudah dapat unsur-unsur yang kalian temui pada tabung, ya sudah, nanti pengisian. Nanti untuk ngelem-ngelemnya itu bisa nanti. Ya, sudah lanjut ke pertanyaan nomor 2? Belum? Sudah? Perhatikan juga buku paketnya, karena itu merupakan sumber juga kalian untuk menemukan informasinya. Pasangan satu masih.
Ibu perhatikan dari kelompok masing-masing tidak ada permasalahan yang berarti ya. Bukan semuanya kembali bisa mengaplikasikan itu. Ini berarti anak-anak ibu amanah semuanya. Karena di saat sebelum liburan ibu sudah menyampaikan ya. Nanti jangan terlena dengan liburan. Silakan nanti baca-baca dulu materi untuk semester 2, materi 1. Nah, berarti anak-anak ibu semua mendengarkan apa yang disampaikan. Maria, yang dulu kan anak-anaknya kan ukur dulu ya. Jadi berdasarkan hasil pengukuran dulu. Karena kan arahan dari LKPD silakan diukur. Jadi nanti hasil pengukuran kalian dengan kelompok 1 dengan kelompok 2 bisa saja berbeda. Waktu kita 15 menit lagi, 20 menit lagi ya.
ngomongnya diam-diam. Nah, panjang tadi kan udah betul. Nah, panjangnya berapa kali ukurannya dapat? Tadi kan kelima, makanya jangan cepat-cepat itu tuh, karena apa yang ditanyakan ini ya dari yang kalian udah coba. Tadi kan kalian mau gini, panjangnya kan udah ditanyakan panjangnya berapa, kan? Nah, luas selimut yang mana kan? Kan? Luas selimut kamu itu sama dengan apa tadi? Persegi panjang. Tapi seluas persegiannya apa? Itu. Bagaimana cara mencari luas dari kamu? Luas dari kamu terdiri dari apa? Lingkaran lagi, ada atas, ada alasnya, tapi ada berapa lingkaran? Luas dua lingkaran, terus ini panjang. Oh, bulan. Bagaimana? Tulisannya kan udah tulisannya kan. Jadi dari dua lingkaran dengan luas persegi. Iya. Oke ya. Udah selesai? Iya. Makanya jangan tutup dulu. Ini kan dibuka. Nanti kalian kalau dipasang, mana yang jadi panjang, mana yang jadi lebarnya. Karena kalau sudah ditabungkan seperti ini, yang jadi lebar di persegi panjang jadi apa pada tabung? Nah. Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah hampir mau selesai ya. Ibu harap juga sudah selesai. Tadi Ibu cek satu-satu sudah bagus ya kelihatannya. Nanti tinggal kita presentasikan saja. Boleh dikumpulkan LKPD-nya. Boleh dikumpulkan anak-anak Ibu LKPD-nya ya. Silakan anak-anak Ibu dikumpulkan. Jangan lupa buat nama kelompok di atasnya. Karena pertemuan berikutnya LKPD-nya akan kita presentasikan. Lagi tambahan waktu 4 menit.
seperti tadi sudah Ibu cek, tadi sudah semuanya pada cek. Jangan lupa buat nama kelompoknya. Nanti tertukar barangnya. Ya, itunya boleh. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, jangan lupa lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini kelompok 3. Dikumpulkan dulu ya KPD-nya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ini mana nama kelompoknya? Kelompok 3, kelompok 4. Aduh. Ini betul-betul mengantuk sekali nih sepertinya Irfannya ya. Baru balik dari Medan. Oke. Udah ya? Baik. Satu Irfannya. Oke anak-anak ibu, KPD-nya sudah dikumpulkan. Sebelumnya ayo tepuk tangan dulu. Untuk semangatnya Ibu ulangan ini. Siswa-siswi hebat? Yes, yes, yes. Matematika? Bisa, bisa, bisa. Tangan lagi. Saya ingin mengajak kalian ke biar agak suntuk menyuntuk. Ya kita stretching dulu ya, bentar. Nah, anak ibu berdiri dulu dong ya, joget sedikit dulu. Oke, sudah berdiri semuanya? Oke ya. Nah, kelihatan ya, kalian aja yang stretching, ibunya menonton. Nah, oke. Nah, Irfan, dan langsung Irfan. Boleh kanan, boleh kiri. Nah, tenang dulu ya. Lihat yang segar-segar depan ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya ibu ingin bertanya nih. Setelah proses pembelajaran kita ini, nah menurut anak-anak ibu nih pembelajaran kita hari ini bagaimana? Kamu suaranya? Aduh, menyenangkan. Yang kira-kira apa yang tidak enak nih menurut anak-anak ibu semua pembelajarannya? Oh. Apa nak? Oh, kurangnya kelengkapan, kesalahannya siapa? Nah, ibu sudah ingatkan di semester 1 tahun lah ibu mengingatkan. Mana ibu di bawah ya nanti peralatannya kita akan mempelajari tabung di semester 2-nya, ya kan? Nah, jadi jangan tunggu arahan dulu yang namanya pensil, yang namanya penggaris, alat tulis itu kan sudah ada di kelasnya. Enggak, kadang ada yang lihat loh, nah, siswanya itu kayak gimana ya, tas nggak ada, ini ngapain ke sekolah? Nah gitu, ibaratnya petani kan yang dibawa apa itu? Nah situ siswa bawa peralatan-peralatannya. Nah pembelajaran hari ini selain dari itu apa kira-kira yang menurut kalian tidak menyenangkan agar nanti bisa kita
perbaiki ke depan bersama-sama supaya lebih semangat lagi anak-anak ibu, lebih maksimal lagi ya. Tadi kendalanya si Irfan baru mulai jam 2 malam. Gak apa-apa, kita maafkan ya Irfannya. Tapi oleh-olehnya mana Irfan? Gak ada oleh-olehnya kan? Nah, baik, nanti pertemuan berikutnya itu akan kita presentasikan hasilnya pakai dirinya. Jadi mau disiapkan ya, siapkan dirinya. Begitu juga dengan nanti yang akan bertanya, boleh disiapkan pertanyaan karena ini merupakan penilaian ya. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa kita simpulkan? Ada ya, kan sudah kalian jalani. Pasti ada. Nah, apa yang kira-kira bisa dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tadi kalian sudah melakukan praktek menggunting kertas kado, kemudian kita baluskan pada sebuah model tabung ya. Nah, kira-kira apa yang kalian peroleh di situ? Tentu ada unsur-unsur tabung. Nah, apa tadi unsur-unsur tabungnya? Terdiri dari apa? Ya, satu orang ya. Satu orang. Unsur-unsur dari tabung terdiri dari 2 buah lingkaran. Kemudian pada bagian selimut dari tabung sendiri merupakan isi panjang. Jadi unsurnya terdiri dari 2 buah lingkaran, lingkaran dan Segi panjang itu masing-masing seperti lingkaran tentu ada jari-jarinya, atau ada diameternya, ada yang letak nilai pi ya. Kemudian pada persegi panjang ada panjang, ada lebarnya, itu juga sebuah sebelah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kita presentasi nanti hasil dari kalian yang sudah kalian gunting-gunting itu sebetulnya kita tempelkan nanti di sebuah karton. Tapi sudah kalian terlanjur kalian ini kan ya, sudah kalian lem di tabungnya itu sendiri. Nah, baik anak-anak ibu, kira-kira ada pertanyaan? Pas? Ini udah 8 sebetulnya. Namain pas-pas saja. Baik, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harapkan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua ya, sehingga nanti ke depannya, karena ini awal ya, awal pembelajaran pada tabung. Jadi kalau anak-anak ibu tidak paham dengan pembelajaran hari ini, maka itu rentetannya pembelajaran berikutnya juga. Nah, nanti rentetan berikutnya jadi malas. Rentetan berikutnya jadi ibu yang korban. Kenapa? Aduh, pelajaran ibu susah, sulit nanti ya. Jadi ibu harapkan semangat terus dalam pembelajaran kita, karena mindset kalian matematika itu harus mudah. Nah, ibu ingatkan juga kalian ini nanti akan disibukkan dengan ujian ya. Mulai mungkin dari Maret itu sudah ujian aja. Jadi mohon persiapkan dirinya, baca-baca kembali, coba-coba lagi soal-soal mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9-nya, agar nanti kalian mahir dalam pengerjaan soalnya. Jadi tidak hanya kelas 9 saja, materi kelas 9 saja, materi kelas 7, materi kelas 8, materi kelas 9. Nah, syukurnya sekolah kita kan sudah akan melaksanakan kegiatan bimbingan belajar ya, yang setiap hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Sabtu ya. Nah, jadi tolong kalian manfaatkan momen itu, betul-betul ilmunya diserap, karena itu pembahasannya mulai dari kelas 7 ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalian juga sudah ada bukunya ya. Jadi mohon dipelajari. Baik anak-anak ibu yang berbahagia, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, tetap bahagia tentunya ya, jangan banyak pikiran yang libur-libur kemarin yang dipikirin lagi, sudah move on ya. Ini masih rasa masuk ke kolam, rasa di pantai, rasa di pegunungan ya,
Sudah, itu sudah habis. Ini masa nyatanya. Baik anak-anak semua, demikian. Terima kasih yang luar biasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati